Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok HG1 ingin mempresentasikan ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19. Next. Berikut nama anggota kelompok dari HG1 dan yang akan memaparkan presentasi pada hari ini. Yang pertama ada Maria, yaitu saya sendiri, beserta rekan saya, Dianta, Ramadina, Kayurnisha, dan Sumaya. Next. Berikut merupakan daftar isi. Selanjutnya, saya Maria Magdalena Naibaho dengan NPM 2206838406 akan memaparkan mengenai pendahuluan. Ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketahanan nasional diantaranya yaitu ada penegakan hukum tanpa pandang bulu, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya. Yang ketiga, upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah. Yang keempat, menyambut dan patungan untuk kegiatan sosial atau bagi orang yang kesusahan. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting untuk terus memahami konsep ketahanan nasional, membina, dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengenai permasalahan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nisha. Kepada Nisha, dipersilahkan. Baik. Baik, terima kasih kepada Maria Magdalena sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bagian permasalahan. Di masa pandemi COVID-19, pasti terdapat permasalahan yang muncul baik dalam berbagai segi, terutama pada segi ketahanan nasional. Yang pertama, bagaimana ketahanan nasional pada masa pandemi? Yang pastinya pandemi COVID-19 akan mempengaruhi ketahanan nasional, karena keadaan pada saat sebelum pandemi maupun saat pandemi tentunya sangat berbeda, yang sangat mempengaruhi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ketahanan nasional. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan ketahanan nasional di tengah-tengah masa pandemi ini? Di masa pandemi ini, pastinya banyak sekali bangsa Indonesia yang gugur ataupun hilang ketahanan nasionalnya akibat adanya wabah yang melanda ini. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan ketahanan nasional demi menjaga segala bentuk ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Lalu yang ketiga, bagaimana menghadapi berbagai macam tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat mengancam ketahanan nasional. Pandemi COVID-19 yang menghantam kita, tentu kita harus menghadapi COVID-19 tersebut demi mempertahankan ketahanan nasional di dalam negeri. Oleh karena itu, kita harus menerapkan berbagai strategi untuk memerangi COVID-19 dan tetap mempertahankan ketahanan nasional. Lalu yang keempat, apa saja aspek-aspek pendukung keberlangsungan ketahanan nasional? Ketahanan nasional ini terdiri dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, ideologi, ketahanan dan pertahanan, lalu
aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Baik, lalu yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepada Sumaya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Maria selaku moderator dan rekan saya Nisha. Perkenalkan, nama saya Sumaya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang hipotesis. Pandemi virus corona memperkuat peluang sabotase keterkaitan dunia dengan bahaya yang berbeda. Ada berbagai macam masalah yang mempengaruhi keamanan domestik dan internasional. Dampak pandemi yang sangat besar berpotensi menimbulkan keresahan dan melemahkan keamanan nasional serta manajemen krisis internasional rencana di semua negara. Penting untuk tangguh di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamis yang digambarkan oleh ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman. Ketahanan nasional harus diupayakan sejak dini secara sinergis dan terintegrasi antar semua komponen bangsa. Ketahanan nasional perlu dibina terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Boleh di next slide. Selanjutnya, usulan alternatif solusi. Yang pertama yaitu memanfaatkan unsur pertahanan dan keamanan seperti Polri dan TNI. Namun, upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan, dan kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, berpedoman pada ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan, agar persatuan dan kesatuan warga negara tetap terjaga. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih ya Sumaya atas pemaparannya mengenai hipotesis dan usulan alternatif. Selanjutnya, mengenai alternatif solusi yang terpilih akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dianta. Untuk Dianta, dipersilahkan. Terima kasih kepada Sumaya dan terima kasih kepada moderator yaitu Maria yang sudah mempersilahkan saya pada hari ini untuk presentasi tentang alternatif solusi yang terpilih. Di sini bisa dilihat di mana dapat terselesaikan dan teratasi bila suatu negara memiliki persatuan dan rasa nasionalisme yang kuat. Di mana di sini ada kata nasionalisme. Nasionalisme itu di mana sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan suatu wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Di mana contoh nasionalisme ini adalah di mana kita merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan negara lain, dan menggunakan produk buatan lokal atau produk sendiri. Dan yang terakhir itu adalah melakukan upacara bendera seperti kita lakukan sehari-hari pada hari Senin untuk orang pelajar ataupun pada mahasiswa. Di mana persatuan yang ada berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang diyakini oleh warga Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Saya persilakan lagi kepada moderator, Maria. Baik, terima kasih Dianta atas penjelasannya mengenai alternatif solusi yang terpilih. Selanjutnya mengenai refleksi dan kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Rahmadina. Untuk Rahmadina dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Dianta dan Maria yang sudah menjelaskan materi terlebih dahulu dan mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya.
Selanjutnya adalah, mungkin bisa di next slide dulu. Oke, selanjutnya adalah sikap HG pada solusi terpilih. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis yang berisikan ketangguhan. Kita harus tangguh berdasarkan keutuhan dan juga kemampuan dari sebuah bangsa untuk menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam dan luar dalam bidang apa saja. Penting untuk tangguh di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Jika suatu bangsa bersatu dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat, virus COVID-19 ini dirasa dapat diberantas. Nilai-nilai Pancasila, negara Indonesia, ideologi yang dianut warga negara Indonesia adalah sumber persatuan yang ada. Indonesia perlu menghadapi pandemi COVID-19, tetapi juga perlu bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan warga sekitar. Sehingga dipercaya bahwa warga negara Indonesia dapat merasakan filosofinya, khususnya Pancasila. Kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan nasional di era pandemi ini. Peran mahasiswa yang bisa kita lakukan itu dengan cara-cara penuangan gagasan-gagasan atau konsep-konsep secara kreatif, efektif, dan efisien dalam menghadapi ancaman COVID-19. Cara yang terlihat yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah digagas pemerintah, bergabung dengan relawan COVID-19, baik secara swadaya maupun bergabung dengan lembaga atau instansi yang terkait. Revolusi mental itu penting dan hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan mulailah menyebarkan dengan orang-orang di sekitar kita, teman-teman, keluarga, dan sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa COVID-19 ini bukan hal yang patut diremehkan dan justru akan memperkuat ketahanan nasional kita. Boleh di next? Oke, selanjutnya terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan. Indonesia membutuhkan kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat dengan masyarakat serta pemerintah. Upaya mengatasi ancaman ketahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman yang terjadi terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, dan sebisa mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka sangat diharapkan warga Indonesia dapat menghidupi ideologinya, yaitu Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengelimir pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia meskipun di era pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmadina yang sudah memaparkan mengenai materi refleksi dan kesimpulan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok HG1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.